Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jofri Pratama dari kelas PPLH 5A. Di sini saya mencoba mempresentasikan proposal pengembangan dan penumbuhan lumbung pakan di Poktan Sumber Suko 2, Desa Sukoharjo, Kabupaten Bondowoso. Yang pertama, Desa Sukoharjo. Desa Sukoharjo merupakan desa yang berada di Kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso, dengan luas 2.855 km persegi dan jumlah penduduk 5.023 jiwa dengan jarak ke pusat kota 5 km. Desa ini berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari pada bagian utara, Desa Koncer pada bagian timur, Desa Belumben pada bagian selatan, dan Desa Kembang pada bagian barat. Dengan luas 2.855 km persegi, lahan pertanian yang ada sekitar 16% dari luas desa tersebut, yaitu dengan luas sekitar 171 hektar. Dengan komoditas utama adalah padi dan rata-rata hasil produksinya mencapai 1.600 ton per tahun, merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh Desa Sukoharjo, khususnya pada limbah pertanian. Potensi dan masalah yang dimiliki. Yang pertama adalah pada potensi. Lahan yang cukup luas. Yang kedua, limbah pertanian yang sangat melimpah. Tiga, banyak petani dan peternak yang memelihara sapi potong. Mengapa saya menyebutkan di sini petani dan peternak? Karena pada kenyataannya setiap petani mesti memelihara sapi potong. Jadi di sini antara petani dan peternak tidak bisa dibedakan karena menjadi satu kesatuan profesi yang dijalankan oleh penduduk Desa Sukoharjo. Masalah yang dimiliki. Yang pertama, petani dan peternak mengalami kesusahan mendapatkan pakan ternak saat musim kemarau. Mungkin masalah ini bukan cuma dialami oleh petani ataupun peternak yang berada di Desa Sukoharjo, namun yang sangat disayangkan dengan potensi hasil per tahunnya 1.600 ton, itu merupakan suatu hasil yang sangat maksimal untuk lahan pertanian dengan luas 171 hektar. Otomatis dengan produksi yang sangat tinggi tersebut, limbah pertanian khususnya jerami sangatlah tinggi. Namun sayangnya di sini tidak bisa dimanfaatkan menjadi pakan ternak ketika memasuki musim kemarau. Karena pada kenyataannya sebelum memasuki kemarau, itu limbah-limbah tersebut sudah menjadi sampah di lahan-lahan pertanian. Dibiarkan begitu saja lalu dikeringkan dan dibakar. Tidak diolah ataupun tidak dilakukan proses fermentasi yang bisa dijadikan pakan ketika memasuki musim kemarau. Yang kedua, kelompok tani yang vakum cukup lama. Kelompok tani Sumber Suko menurut Bapak Sherly ataupun Bapak Misto itu sudah mulai vakum tahun 2015. Sehingga dengan kelompok tani yang vakum, pertukaran informasi ataupun perkembangan teknologi antar sesama petani dan peternak itu sangatlah lambat di Desa Sukoharjo. Karena tidak ada kegiatan pertemuan tani ataupun pertemuan peternak, dikarenakan kelompok taninya tersendiri sudah vakum sejak tahun 2015 sampai saat ini. Sehingga harus pertukaran ataupun penambahan pengetahuan ataupun kemampuan dan keterampilan dari peternak itu sendiri sangatlah kurang karena tidak adanya pertemuan antar petani dengan petani ataupun antar petani dengan PPL. Yang ketiga adalah peternak dan petani tidak mengetahui bagaimana cara mengolah limbah pertanian agar menjadi pakan ternak. Ini disebabkan oleh faktor yang kedua, yaitu permasalahan yang dimiliki yaitu kelompok tani yang vakum cukup lama, yaitu kurang lebih sekitar 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2022. Peternak dan petani tidak akan mengetahui bagaimana proses pembuatan ataupun pengolahan limbah pertanian agar menjadi pakan ternak. Karena apa? Karena itu tadi, karena pertukaran arus informasi antar sesama petani ataupun antar PPL dan petani itu sudah terputus dikarenakan tidak ada kegiatannya dari kelompok tani Sumber Suko 2. Sehingga dengan vakumnya kelompok tani ini sedikit ataupun sangat banyak menurut saya membawa dampak kerugian bagi peternak-peternak ataupun petani-petani yang berada di Desa Sukoharjo, khususnya pada saat musim-musim puncak panen, di mana limbah pertanian tersebut tidak diolah, hanya dijadikan sampah, ditumpuk lalu dibakar. Seharusnya ketika ada potensi seperti itu dapat dimanfaatkan,
karena pada kenyataannya ketika memasuki musim kemarau, biaya produksi dari peternak itu sangat meningkat karena kesulitan mendapatkan pakan hijauan. Peternak itu biasanya ataupun petani yang memelihara sapi potong itu biasanya mengambil jalan pintas, yaitu dengan membeli. Membelinya itu juga cukup mahal menurut saya, dengan harga 50.000 untuk 3 hari makan. Itu untuk sekelas petani itu merupakan suatu harga yang sangat mahal, sehingga ketika sapi itu dijual lalu dilakukan penghitungan antara biaya produksi dan hasil yang didapatkan, itu sangat tidak sebanding dengan tenaga yang telah dikeluarkan, sehingga banyak petani ataupun peternak yang memelihara sapi potong itu banyak yang mengeluh ketika sapinya itu dijual pada waktu-waktu tertentu. Dan pada dasarnya petani di sini ataupun peternak yang memelihara sapi itu, sapi dijadikan tabungan tahunan, di mana ketika memasuki mendekati hari-hari raya Idul Adha itu dijual. Namun kembali lagi seperti itu yang telah dijelaskan oleh saya tadi, bahwa hasil dengan tenaga yang dikeluarkan itu tidak sebanding. Memang mereka untung, tapi secara keuntungan ataupun secara perhitungan secara antara hasil dan tenaga yang dikeluarkan itu sangatlah tipis, sehingga itu menurut saya pribadi sangat merugikan bagi kehidupan peternak ataupun petani yang memelihara sapi potong. Pada selanjutnya yaitu strategi pengembangan. Yang pertama, pengembangan SDM melalui poktan yang aktif. Di sini dapat disimpulkan bahwa permasalahan utamanya itu SDM. Untuk SDA-nya sendiri itu sudah mendukung. Mendukung dari mana? Karena ketika musim puncak panen padi itu dengan jumlah produksi sampai 1.600 ton, itu merupakan dari sumber daya alam sudah mencukupi untuk kebutuhan petani, terutama khususnya pada pakan ternak itu sendiri. Namun ketika pada musim panen seperti musim penghujan seperti sekarang, ketika pada puncaknya petani ataupun peternak itu sendiri memilih pakan hijauan sebagai pakan utama untuk sapi tersendiri. Namun sayangnya dengan sumber daya yang ada itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal mungkin, sehingga ketika memasuki musim kemarau di mana hijau sudah mulai mengering dan rumput-rumput itu juga sudah mulai mengering, dan pada petani-petani di sini biasanya itu berpindah komoditas yang dari awalnya itu komoditas padi berubah menjadi cabai atau tembakau, sehingga itu menyulitkan pada petani ataupun peternak yang sedang memelihara sapi potong untuk mendapatkan pakan hijauan. Itu suatu hal yang sangat dirugikan atau sangat merugikan bagi peternak ataupun petani yang memelihara sapi potong, karena tidak bisa memanfaatkan SDA yang ada, karena SDM-nya sendiri masih belum berkembang. Seperti itu. Yang kedua, pengaktifan kembali poktan dan mereorganisasi pada bagian pengurus poktan. Pengaktifan kembali poktan sangatlah penting di sini untuk mendukung pengembangan SDM melalui strategi yang pertama. Ketika poktan itu aktif, otomatis kunjungan PPL ataupun penyuluh setiap minggu itu pasti ada. Bukan hanya berkunjung, tapi juga mendampingi para poktan ataupun petani yang ada di sini. Sehingga dengan adanya kunjungan ataupun pendampingan yang dilakukan oleh petani, secara kemampuan itu akan bertambah, karena PPL itu sendiri bukan hanya cuma berkunjung, namun juga menanyakan apa yang terjadi dan memberitahu bagaimana solusi yang terbaik yang dapat dilakukan oleh petani tersebut melalui entah itu melalui diskusi, melalui praktik langsung, sehingga secara keilmuan ataupun pengetahuan petani tersebut akan bertambah dengan aktifnya kembali poktan tersebut. Lambat laun petani-petani ataupun peternak-peternak di sini akan menjadi yang petani ataupun peternak yang mempunyai kredibilitas yang dapat diperhitungkan, sehingga menjadi peternak dan petani kedepannya itu tidak menjadi suatu hal yang merepotkan bagi petani ataupun peternak itu sendiri. Yang kedua yaitu
mereorganisasi pada bagian pengurus poktan. Ini juga perlu dilakukan sebagai apa? Sebagai refresh kembali dari poktan tersebut. Ketika bagian pengurus poktan ini reorganisasi dari generasi yang cukup muda, otomatis tersebut memiliki wawasan-wawasan yang lebih dibandingkan dengan pengurus-pengurus yang sebelumnya. Hal itu dapat menambah daya tarik karena dengan adanya kemampuan ataupun ilmu yang dimiliki oleh pengurus poktan yang baru ini, itu otomatis akan membuat reschedule tentang mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan menurut pendapat saya pribadi, itu ketika reorganisasi berhasil dilakukan dan menggunakan dari petani-petani milenial ataupun petani-petani muda, itu petani ataupun pengurus inti dari poktan tersebut kan menyusun jadwal sesuai dengan kebutuhan yang ada berdasarkan apa yang dibutuhkan petani, sehingga ketika itu berhasil disusun dan PPL itu menyetujui dan mau berkunjung, itu di situ PPL datang ke lahan berdasarkan apa yang dibutuhkan petani, sehingga secara otomatis akan membantu kehidupan ataupun kegiatan pertanian ataupun peternakan di desa Sukabudaya ini, sehingga itu menambah daya tarik pada PPL, pada petani ataupun peternak untuk kembali lagi aktif karena kegiatannya baru dan kegiatannya itu berdasarkan apa yang mereka butuhkan di lapangan, seperti itu. Yang ketiga, pelatihan pembuatan pakan fermentasi pada anggota poktan. Dengan aktifnya kembali anggota poktan ataupun kelompok tani tersebut, maka otomatis akan ada pelatihan. Di sini mengingat dari potensi yang ada, yaitu sumber pakan jerami yang sangat melimpah pada saat musim puncak panen padi, itu perlu adanya pelatihan pembuatan pakan fermentasi, sehingga dengan adanya pelatihan pembuatan pakan fermentasi tersebut, otomatis pemanfaatan itu dapat dilakukan ketika memasuki musim kemarau. Dengan adanya pakan fermentasi itu dapat membantu peternak, terutama khususnya pada saat musim kemarau, sehingga peternak tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli pakan karena poktan tersebut sudah memiliki keahlian untuk membuat pakan fermentasi. Yang selanjutnya yaitu adalah pembuatan bank pakan bersama anggota poktan sumber suku 2. Bank pakan ini berdasarkan dari hasil yang ketiga. Ketika strategi yang ketiga telah berhasil, otomatis pada tahap selanjutnya yaitu pembuatan bank pakan. Bank pakan tersebut karena mengingat jumlah limbah pertanian yang sangat memenuhi kebutuhan apabila diolah dengan baik, sehingga perlu adanya dibuat bank pakan dengan cara membuat pakan fermentasi secara kontinuitas, secara berkelanjutan, dan juga pembuatannya secara massal, secara banyak, sehingga untuk kedepannya ini kebutuhan petani ataupun peternak yang memelihara sapi potong, khususnya anggota poktan sumber suku 2 ini terpenuhi dengan adanya bank pakan, sehingga kedepannya mereka tidak bingung ketika memasuki musim kemarau ataupun sulit-sulitnya mencari pakan, seperti itu. Dan setelah pembuatan pakan fermentasi itu dilakukan secara kontinuitas, otomatis stoknya akan banyak. Ketika stok itu sudah mulai banyak, pakan fermentasi itu bisa dimanfaatkan sebagai atau dikomersilkan, karena pada musim kemarau bukan hanya dari anggota poktan sumber suku 2 saja yang mengalami kesulitan pada mendapat pakan, namun peternak-peternak yang lainnya juga mengalami kesulitan, sehingga dengan adanya peluang tersebut, pemanfaatan bank pakan itu bisa menjadi maksimal karena poktan sumber suku 2 ini berhasil membuat produk berupa pakan fermentasi yang sangat bermanfaat bagi peternak-peternak yang lainnya, khususnya pada peternak ataupun petani sumber suku 2. Hasilnya, keuntungan dari penjualan pakan fermentasi ini dikembalikan lagi kepada poktan sumber suku 2. Misal, hasilnya digunakan untuk pembelian mesin cacah atau chopper apabila hasilnya cukup lumayan dengan permintaan yang sangat antusias, maka hasil tersebut bisa dipergunakan kembali untuk membeli tong, untuk penambahan produksi, dan apabila daya
minatnya sangat tinggi dan hasilnya cukup besar. Dari hasil tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyewa lahan. Lahannya ditanami oleh pakan hijauan, sehingga varian pakan fermentasi dari hutan tersebut sangatlah bervariasi. Ada dari jerami, ada dari hijauan, dan ada dari berbagai jenis. Sehingga daya minatnya atau daya tariknya kepada peternak itu sangatlah tinggi karena banyaknya variasi yang dikeluarkan pakan fermentasi apabila bahan pakan ini berjalan dengan lancar seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.